kutek niku ada ya, kan kutek niku sebutan untuk mewarnai kuku ya. Ada yang bisa diklentek, diklentek, ada yang nggak bisa. Ada yang tersisa hanya warnanya saja, biasanya kita sebut dengan henna. Ada yang enggak, ada yang bisa diklentek. Kan sekarang kutek niku henna, kadang-kadang orang nyebutnya juga kutek, makanya tergantung bisa diklentek napa mboten. Lek bisa diklentek berarti mencegah sampainya air. Walaupun toh sakniki niku macam-macam ibu-ibu. Sakniki niku ada yang namanya kutek tapi klaimnya halal. Halal wudu. Menurut pabriknya ini bisa menyerap air. Kalau bahasa Inggrisnya breathable. Bisa menyerap. Padahal di dalam konsepnya wudu, kalau tangan ibu-ibu mengusap atau membasuh? Mengusap tangan atau membasuh tangan? Membasuh. Kalau membasuh itu berarti airnya harus mengalir. Gak cukup kita mau mboten cekap, harus dialirkan, airnya ngalir. Nah, kalau semisal hanya diresapi mawon, kan belum sampai membasuh. Jadi kalau kutek, kiranya ibu-ibu pakai kutek, walaupun toh yang jual bilang kutek yang bisa diklentek loh nggih, yang bisa diklentek, walaupun toh yang jual ini ngaku ini boleh jenengan pakai wudu, kok bagusnya ndak usah nggih, pakainya kalau pas haid mawon. Jadi mboten usah dipakai ketika sholat, pas suci, pas akan sholat, pas mau wudu dihilangkan dulu. Atau apa saja, seperti tip X atau make up. Nah ini dia perempuan, make up apalagi yang klaimnya waterproof. Waterproof niku artinya napa? Anti air. Berarti kalau kena air pasti masih ada. Apalagi itu, kalau kena air masih ada, berarti tentu tidak akan sampai airnya pada bagian yang wajib dibasuh dan wajib diusap. Pasti tidak akan sampai. Sehingga harus dihilangkan terlebih dulu. Maskara, bedak yang tebal, bedak kalau bedaknya tabur, ini kan biasanya meresap ibu-ibu. Jadi kalau diambil nggak ada biasanya kalau tabur. Kalau foundation pasti jelas ya, sesuatu yang kalau dihilangkannya butuh menggunakan make up remover pasti menghalangi air. Kalau dihilangkan menggunakan make up remover baru bisa hilang, pasti menghalangi air. Kalau tidak harus menggunakan make up remover belum tentu tidak menghalangi air, belum tentu. Bisa jadi menghalangi, bisa jadi mboten. Bagaimana cara tahunya? Ya semisal celak niku ibu-ibu nggih. Kalau celak niku, kalau celaknya tebal, kira-kira airnya tidak akan sampai pada kulitnya, maka berarti ya ditipiskan dulu. Semisal cuma tipis, kira-kira tidak sampai menghalangi air. Kalau sampai tebal pasti menghalangi. Jadi harus ditipiskan terlebih dulu, atau kalau lebih baik dihilangkan terlebih dulu. Mungkin yang setiap hari pakai alis harus dihilangkan terlebih dulu, baru kemudian wudu. Lipstik pun juga begitu. Yang boleh tersisa, semisal cuma tersisa warnanya mawon. Maksudnya bagaimana? Contoh, panjenengan tuh kan ada lip tint ya ibu-ibu, lip tint niku atau tinta panjenengan kalau coblosan. Nah, itu yang nempel tidak ada bendanya, hanya tersisa warnanya saja. Mungkin yang ibu-ibu gaenane niku ten griyon damel yang berhubungan dengan sumbo. Napa sumbo? Kunir. Kunir napa sumbo damel jajan, sumbone abang. Sumbonya merah, perwarna makanannya merah, tangannya merah. Nah, ini sisa warnanya saja. Kalau sisa warnanya saja maka tidak masalah, tidak menghalangi air. Biasanya kalau sisa warnanya saja juga tidak akan merubah air, tidak akan merubah air. Warnanya tidak akan merubah airnya. Jadi nemplek tan gini kulitnya, nemplek tan kulit. Jadi tolong dibedakan antara yang
hanya sisa warnanya saja seperti henna, sisa warnanya saja, kunir, pewarna makanan, tinta, sisa warnanya saja, dan juga yang masih ada bendanya. Kalau masih ada bendanya seperti make up dengan segala macam make upnya, kalau masih ada bendanya harus dihilangkan terlebih dulu.